Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kembali lagi beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan buat Bapak dan Ibu di Mazmur 113 ayat 1-3. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kesempatan yang baru. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali lagi memuji, menyembah Engkau. Biar penyembahan kami pagi hari ini manis kedengaran di hadapan-Mu. Biar penyembahan kami ini manis kedengaran Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Nikmati penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah ini hanya untuk Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Berbicaralah untuk setiap kami. Biar setiap kami menikmati kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku mau nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami sembah Engkau, tiada yang sepertimu. Ku sembah Kau Tuhan.
atas segala nama. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan kami, Yesusku. Oh, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan, nama yang indah, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Ku nikmati kehadiran-Mu Tuhan, biar Kau menikmati pujian kami, Yesus. Biar Kau menikmati penyembahan kami, biar manis Kau dengar Tuhan, Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti-Mu, Tuhan yang peduli hidup kami. Haleluya. Yesus, nama-Mu besar, nama-Mu termasyhur. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
akan Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Oh, nama-Mu Tuhan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Nama-Mu selalu di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Nama-Mu selalu berada
tempat pertama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan,
dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Besarlah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup bagi kami semua. Kami bersyukur pagi ini umat-Mu di tempat ini boleh datang. Sekali lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Karena firman-Mu katakan setiap orang yang datang sungguh mencari Tuhan, Tuhan berkenan menghampiri hidupnya. Dan ketika Tuhan menghampiri hidup seseorang, hidupnya pasti dipulihkan Tuhan. Jemaat pagi ini semuanya dipulihkan Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, bilur Yesus, sanggup sembuhkan sakit penyakit kita. Kalau Bapak Ibu Anda teringat oleh famili, saudara, mungkin orang yang ada di rumah yang sedang sakit, mari kita berdiri di atas iman kita. Kita katakan, darah Yesus, bilur Yesus, sembuhkan sakit penyakit. Mari katakan iman, aku sehat, aku sembuh, aku kuat. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Bapak Ibu bawa datang dengan membawa banyak beban persoalan, jiwamu tertekan, gesah, gelisah, gundah, Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan yang baru atas batin dan jiwa kita. Sehingga kita boleh bersuka cita. Di tengah-tengah penderitaan kita boleh terus berharap dan bersuka cita di dalam Tuhan. Memberkati pertemuan pagi ini, memberkati semua teman-temanku, sahabat-sahabatku semua dalam tugas pelayanan pagi ini. Semua yang terlibat dalam tugas pelayanan ini, semuanya diberkati Tuhan. Karena jelillah kami dalam beribadah dan melayani Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan berjanji memberikan berkat yang khusus, dan pagi ini kami semua sudah menerima berkat Tuhan. Sebentar kami dengar kebenaran firman-Mu disampaikan, urapi setiap kami, beri kami roh hikmat akal budi, supaya kami boleh belajar mengerti kebenaran firman-Mu, menangkap maksud isi pesan firman-Mu, dan hidup kami diubahkan. Kami berdoa sampai satu kali kebenaran itu betul-betul memerdekakan kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus. Kami sambut firman Tuhan pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Halo, shalom. Apakah Bapak Ibu semua bersuka cita pagi dalam Tuhan? Sekali lagi mari beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu senang saya boleh hadir pagi ini ya di dalam ibadah ini. Ini Minggu 11 Mei. Walaupun orang Jawa bilang saya nubruk geduk. Saya lupa Pak kalau ibadahnya diganti jam 8. Saya catatnya masih setengah 10 sehingga saya menerima tugas pelayanan pagi tadi, harusnya 2 kali ibadah, tapi saya batalkan 1, jadi jam 6 pagi, setelah itu saya pamit, saya ke sini ya. Jadi lumayan, apalagi jalan-jalan banyak ditutup Pak. Saya khotbahnya di daerah utara sana, di suatu gereja di Hotel Grand Park, dan jalan itu Bapak Ibu tahu setiap minggu kan selalu ditutup ya. Mesti putar-putar, karena ada acara kegiatan. Nah pagi ini Bapak Ibu saya senang kata Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu tambah sehat, tambah ganteng, tambah cantik, semua bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Loh, Cilinda, kenapa? Jatuh toh? Oh. Nah Bapak Ibu, hari ini Tuhan gerakkan saya untuk menulis satu tema. Pada waktu saya diingatkan oleh Rafael dan saya baca jadwal saya. Tadinya saya mau bahas tentang minggu-minggu kebangkitan ya. Karena Alkitab mengajar kita ada pasca Yesus mati dan bangkit, selama 40 hari Yesus berulang menunjukkan. Dan ini gereja seluruh dunia, minggu-minggu ini sedang merayakan yang namanya Minggu Kebangkitan. Di mana Alkitab mengatakan selama 40 hari Yesus berulang, tidak 1-2 kali. Kalau Bapak Ibu tertib baca Alkitab sampai dikatakan 9 kali Yesus itu menampakkan dirinya. Dan di setiap kali Yesus menampakkan dirinya selalu ada pesan-pesan yang disampaikan. Pesan kebangkitan itu. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Emmaus, menuju jalan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Yesus menampakkan diri kepada 7 murid di pantai dan di Galilea. Setiap kali Yesus menampakkan dirinya selalu ada pesan-pesan yang disampaikan. Dan pesan itu pasti penting. Karena Tuhan menganggap pesan itu penting, maka Tuhan menyampaikan pesan kebangkitannya. Apa yang dianggap penting oleh Tuhan itu pasti penting bagi hidup Anda dan saya. Mari ucapkan sama saya, apa yang dianggap penting oleh Tuhan? 2, 3. Apa yang dianggap penting oleh Tuhan, itu penting buat saya. Amin Bapak Ibu. Tadinya saya membahas tentang itu, tapi ketika saya dalam doa saya, dalam saat teduh saya, Tuhan gerakkan saya untuk menulis sesuatu tema yang berbeda ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang lain yang membahas tentang minggu-minggu kebangkitan. Tapi hari ini sesuatu menggerakkan saya percaya itu
pesan Tuhan. Sekali lagi saya menganggap pesan itu penting, maka saya akan menyampaikan pada Anda. Apa yang dianggap penting oleh Tuhan, pasti itu juga penting buat hidup Anda dan saya. Hari ini kita akan bahas satu tema, saya berusaha untuk, tema ini panjang Bapak Ibu. Satu tema yang disebut dengan kesehatan jiwa. Mari ucapan sama saya 2, 3. Kesehatan jiwa atau mental health. Ya, satu tema yang menarik ditulis di Alkitab. Bahkan sepanjang Alkitab menulis dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tema tentang kesehatan jiwa ini betul-betul ada. Satu pelajaran menarik, tapi jarang sekali dibahas. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu dan ini penting. Perhatikan baik-baik. Alkitab dan ibadah Anda itu bukan sekedar hal yang bersifat rohani saja. Pelan-pelan. Alkitab yang Anda dan saya baca, ibadah dan yang saya lakukan, itu bukan sekedar cuma bicara hal rohani dan supranatural. Pertolongan Tuhan, mujizat, kesembuhan, urapan Roh Kudus, bahasa lidah. Itu hal-hal yang bersifat rohani dan supranatural. Itu ada, iya. Itu benar, iya. Itu diajarkan, iya. Tetapi jangan lupa bahwa Alkitab itu tidak bicara tentang hal sifat rohani doang. Tapi Alkitab juga berbicara tentang bagaimana Anda dan saya merawat tubuh, jiwa, dan roh Anda. Ini yang sering kali para pengkhotbah, para pendeta hamba Tuhan tidak mengeksplor sisi yang ini. Yang dieksplor hanya sisi yang rohani, ya. Iman, percaya, mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan, bla 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 bla. Saya percaya Bapak Ibu sudah kenyang dengan firman-firman seperti itu. Pagi ini Anda datang di minggu tanggal 11 Mei, Anda pulang dalam ibadah ini, Anda tidak mendengar tentang khotbah tentang Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang menyembuhkan Anda, Allah yang memberkati Anda, Allah yang menyembuhkan Anda. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Sidkenu, Jehovah Rohi. Saya yakin Anda udah kenyang dengan khotbah-khotbah. Tapi Anda pulang dalam ibadah ini, ada satu pelajaran yang ditulis di Alkitab, jelas tentang yang namanya kesehatan jiwa. Di dalam jiwa ada 3 hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Pelan-pelan. Di dalam jiwa kita ada 3 yang sangat berpengaruh penting. Yang namanya pikiran. Mari ucapan sama saya apa? Pikiran. Yang kedua perasaan. Dan yang ketiga kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu nyambung dengan roh kita. Tapi kalau roh ini terus diperbaiki tapi tidak pernah memperbaiki jiwanya, ini berbahaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, tema ini panjang, jadi saya tidak memaksakan menyelesaikan tema ini. Itu sebabnya tema ini saya bagi menjadi bagian yang pertama. Subtemanya adalah merawat dan memiliki kesehatan jiwa yang baik. Mari ucapan sama saya, merawat dan memiliki kesehatan jiwa yang baik. 2, 3. Merawat dan memiliki kesehatan jiwa yang baik. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian pertama tadi sudah jam 6, saya sudah khotbahkan di salah satu gereja. Tapi tentu Bapak Ibu jangan khawatir, pasti akan terus ikuti, masuk terus. Kalau Tuhan izinkan satu kali tema ini akan menjadi satu pembicaraan kita lebih ke hari-hari. Mungkin Bapak Ibu kalau memang ada waktu yang baik, saya rindu. Karena orang kalau jiwanya tidak sehat, pikirannya tidak sehat, pikirannya sakit, perasaannya tidak sehat, perasaannya sakit, kemauannya tidak sehat, kemauannya sakit, orang ini punya masalah. Dia sulit sekali untuk menerima hal yang bersifat rohani dari Tuhan. Dia sulit sekali untuk membangun hubungan dengan orang dengan baik. Dia sulit sekali untuk membuat keputusan dengan baik. Dan dia sulit sekali untuk mengontrol emosi dan depresinya dia. Itu sebabnya mengapa ada banyak orang Kristen nampaknya setiap minggu datang ibadah, tapi hidupnya tidak banyak mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia sulit menerima sesuatu yang supranatural tadi. Bagaimana mungkin saya bisa beriman kepada Tuhan kalau hidup saya mungkin seperti ini? Dan persoalan-persoalan itulah yang seharusnya kita harus bisa selesaikan. Sekali lagi Bapak Ibu pulang dalam ibadah ini, Bapak Ibu Anda tidak dengar khotbah tentang Allah yang baik, Allah yang memberkati, tapi Anda akan belajar supaya Anda dan saya mempunyai jiwa yang sehat dan merawat jiwa Anda dengan baik. Bapak Ibu, inilah tema tentang kita. Ya, saya akan bahas. Yang pertama, Anda akan bahas materi, Anda akan belajar apa yang dimaksud dengan tema ini. Setelah Anda memahami yang disebut dengan kesehatan jiwa itu apa, lalu kedua, mengapa Anda dan saya perlu belajar tema ini. Dengan kata tanya mengapa timbul sebuah kebutuhan. Bahasa Inggrisnya mengapa itu why.
Dari kata tanya why, jawabannya selalu because. Karena Anda sudah tahu, persepsinya disamakan. Oh, kesehatan jiwa itu bisa 3. Pikiran, perasaan, dan kemauan kehendak kita. Kalau sudah ngerti baru masuk yang kedua. Mengapa? Ketika Anda tanya mengapa, timbul sebuah kebutuhan. Lalu Anda mengerti, oh ini maksudnya. Dari karena sudah Anda mengerti, maka langkah ketiga, bagaimana cara Anda mengimplementasikannya. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, firman Tuhan itu tidak segera dibaca dan direnungkan, tapi harus dilakukan. Sebab kalau Anda tidak melakukan firman Tuhan, dikatakan Anda itu imannya kosong. Seperti orang melihat cermin tapi sudah lupa. Berbagai orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Dan kalau Anda melakukan firman Tuhan, yang keempat pasti terjadi di hidup Anda. Berkat-berkat Tuhan datang atas hidup Anda. Bapak Ibu lihat 4 materi ini. Yang pertama apa yang dimaksud dengan tema itu. Yang kedua mengapa Anda dan saya perlu belajar tema itu. Dan ketiga bagaimana cara Anda menerapkan, mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Dan yang keempat berkat-berkat apa yang akan Anda terima. Mari kita buka 2 bagian pembacaan Alkitab kita. Saya akan memulai dengan Mazmur 42. Kesehatan jiwa itu tertulis menyebar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mari kita baca dengan pemahaman yang lebih baik. Mazmur 42 ayat 1-12. Judul perikop adalah kerinduan kepada Allah. Kalau multimedia mau menayangkan Alkitab, kita bersyukur. Tapi setelah itu selesai kembali kepada materi. Kita tepuk tangan untuk tim multimedia dulu. Ayo kita sama-sama ngomong terima kasih ya multimedia. 2, 3. Kalau yang pemain musik, keyboard, penyanyi ditepuk tangan, ya itu sudah biasa. Tapi jarang-jarangnya anak-anak muda tim multimedia dikasih ucapan terima kasih. Yang ada adalah Anda grundel semua. Ono tayangannya belum telat sedikit, kopo ae sih kerjane arek-arek ini ndukur yo. Apalagi anak muda-muda paling pacaran tok iku. Ya. Tapi sekarang itu gereja yang lain. GSJPD enggak kayak gitu. Ayo kita ngomong sama-sama. Kamsya ya. Itu pulang anak mudanya semangat semua. Ayo Bapak Ibu. Sudah puji Tuhan. Oh sebelah sini ya caranya. Ayo kita baca kerinduan pada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang benar. Demikianlah jiwaku. Tidak rohani tapi jiwa. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? 4. Air mataku menjadi makananku. Siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka. Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6, baca sama-sama, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata pada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ayat 12 baca sama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bagian yang kedua kita baca surat 3 Yohanes. Bukan Yohanes pasal 3 tapi surat 3 Yohanes. 3 Yohanes ayat yang pertama. Bapak Ibu, Rasul Yohanes adalah
rasul dari 12, dari 12 rasul Tuhan yang paling muda. Dan rasul ini dikatakan Alkitab suka menyandarkan kepalanya di dada Tuhan Yesus. Jangan dilupa dulu. Ya. Rasul Yohanes itu satu dari 12 murid Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia paling muda dan suka ngalem. Ngalem itu apa? Ngalem itu manja. Suka menyandarkan kepalanya di dada Tuhan. Tidak ada murid yang lain yang berani seperti itu, hanya Yohanes. Dia itu selalu orang Jawa bilang ngelandaut. Ya, menyandarkan kepalanya di dada Tuhan. Saya sudah jarang melihat pasangan suami istri saling gelendotan. Yang ada jaim. Nah, kalian pasangan suami istri bermesra-mesraan lah. Yohanes itu mencintai gurunya. Dan Tuhan tahu. Nah, di kemudian hari, Yohanes itu setelah Yesus mati dan bangkit dalam perjalanan meneruskannya. Yohanes itu menulis 5 kitab. Menulis berapa kitab? 5. Yang pertama, Injil Yohanes. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Yang kedua, surat 1 Yohanes. Yang ketiga, surat 2 Yohanes. Yang keempat, surat 3 Yohanes. Dan yang terakhir, surat Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Nah, hari ini kita membaca salah satu surat pada waktu Yohanes sudah dalam kondisi sudah agak tua, hidup di dalam pengasingan serta dari Pulau Patmos dia tidak mati, lalu dipulangkan dan dia menulis surat ini. Surat ini ditujukan kepada salah satu jemaat di Asia Kecil. Ayo kita baca. 3 Yohanes pasal 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Penatua itu siapa? Itulah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis kepada seorang sahabatnya namanya Gayus. Siapa Gayus itu? Indonesia dulu punya seorang namanya Gayus Holoman Tambunan. Seorang koruptor, pegawai pajak 3A, tapi kekayaannya bisa 100 miliar. Anda pernah lihat duit 100 miliar? Sama, saya juga belum. Karena dia berbuat itu ditangkap, masuk penjara, tapi di penjara hukumannya dijalani, tapi fisiknya bisa keluar jalan-jalan. Nonton pertandingan tenis, sampai ada wartawan kelihatan, loh, itu lah di penjara, lah kok bisa nonton tenis? Di foto, jadi viral. Apakah Gayus itu? Tentu tidak. Gayus ini adalah salah seorang penatua, seorang jemaat di salah satu gereja, diperkirakan gereja di Asia Kecil. Kalau Bapak Ibu Anda belajar sejarah Alkitab, pada zaman setelah Yesus mati dan zaman Rasul-Rasul itu, gereja kecil-kecil dibuka. Salah satunya ada gereja di daerah Asia Kecil. Diperkirakan itu seperti jemaat di Filipi, Smyrna, Tiatira, seperti itu. Dan Gayus ada salah satu penatua di gereja di Asia Kecil itu. Tetapi ini bukan penatua biasa. Saya melihat, saya tadi disambut 2 bapak-bapak penatua gereja, ramah menyambut saya. Kira-kira seperti itu. Dan Rasul Yohanes itu sangat memuji Gayus ini. Ayo kita baca ayat kedua. Saudaraku yang kekasih yaitu Gayus, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes itu kesengsem. Kesengsem itu apa? Terpesona. Kesengsem itu wow. Melihat siapa? Melihat Gayus. Dikatakan, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu Gayus, bahwa hidup itu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Sebab bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar, Rasul Yohanes mengatakan, daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara lihat, inilah pujian yang tulus dari seorang Rasul Yohanes kepada sahabatnya yang bernama Gayus. Dan surat ini sekarang kita baca. Orang yang punya jiwa yang sehat, itu hidupnya selalu mendapatkan pujian dari orang lain. Ini jadi catatan penting buat kita dan akan kita pelajari. Saya berdoa
apa yang dilakukan Rasul Yohanes pada Gaius, memuji Gaius ini, hidup yang dalam kebenaran dan jiwanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Sementara Anda dan saya beribadah pada minggu 11 Mei ini, di tengah-tengah Anda dan saya beribadah, mata Tuhan tajam melihat hidup Anda dan saya. Dan didapatinya hidup Anda dan saya itu orang yang hidup dalam kebenaran. Dan kalau Tuhan melihat Anda hidup dalam kebenaran, jiwa Anda pasti sehat-sehat dan baik-baik saja. Lalu Tuhan memuji kita. Rafael, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Sama seperti jiwamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu doa saya. Jadi pada waktu saya menulis tema ini, saya bayangkan teman-teman di GSJPD. Saya bayangkan ada satu pujian, satu pengakuan dari Tuhan melihat kumpulan jemaat ini, semua orang hidup dalam kebenaran. Dan itu membuat jiwa Anda sehat-sehat saja. Nah Bapak Ibu, ini yang akan kita pelajari. Kembali ke materi. Bapak Ibu, 2 ayat sudah kita baca tadi. Mazmur 42 dan 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, enggak ditampilkan? Gimana? Oke. Mending ditampilkan materi aja, enggak usah tampilkan wajah saya. Mazmur 42 dan 3 Yohanes 1-2, Alkitab menyebut dengan jelas Bapak Ibu, ada 2 keadaan jiwa yang berbeda. Ada berapa keadaan? 2. Mazmur 42 bercerita tentang jiwa yang sedang sakit. Mengapa engkau tertekan dan gelisah, hai jiwaku? Diulang sampai 2 kali. Artinya ada satu keadaan penulis Mazmur 42 mengalami satu keadaan jiwanya sedang tidak baik-baik saja. Jiwanya gelisah, tertekan. Tetapi kita baca 3 Yohanes 1 ayat 2, berbeda. Satu pengakuan ada orang yang jiwanya sehat-sehat saja. Lalu pertanyaannya, kesehatan jiwa itu apa, Pak Yohanes? Kesehatan jiwa adalah kondisi mental dan emosional yang baik dari seseorang, pelan-pelan. Kesehatan jiwa atau mental health adalah kondisi mental dan emosional yang baik dari seseorang. Karena orang itu mentalnya baik, emosionalnya baik, sehat, maka orang itu bisa berfungsi normal. Bisa berfungsi apa Bapak Ibu? Normal. Efektif dalam hidup sehari-hari. Untuk apa? Untuk melakukan 4 hal ini. Yang pertama, mengendalikan emosinya. Stres dan emosinya. Yang kedua, untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain. Kalau orang jiwanya tidak sehat, tidak baik, dia pasti stres hidupnya, tertekan, gelisah. Ditandai apa? Hidupnya kelihatan, wajahnya tidak ceria. Wajahnya semerengut. Ada sesuatu yang menekan hidupnya. Dia uber-uber pinjol, melayu sana, melayu sini. Bisa tenang? Tidak bisa. Besok deadline, bayar rumah, tidak ada duit, sudah 3 bulan, bank sudah datang. Anda bisa tenang? Tidak bisa. Wajah Anda berubah, tertekan, gelisah. Ditandai dengan apa? Bisa orang menarik diri, bisa jadi emosi. Pasangan suami istri tertekan, sama-sama tertekan, jadi geger ribut. Apalagi, ini kondisi tidak gel. Yang pertama, mengendalikan emosi kita. Yang kedua, untuk membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang baik. Orang yang jiwanya tidak sehat, keputusannya ngawur. Nanti Anda akan dengar, beberapa kasus sudah saya tampilkan. Yang keempat, orang yang jiwanya tidak sehat, sulit menghadapi tantangan-tantangannya. Biasanya mundur. Atau kalau tidak, dia lari dari kenyataan hidupnya. Maka kesehatan jiwa itu baik. Ada satu ungkapan yang berkata seperti ini, mens sana in corpore sano. Siapa yang tahu ungkapan ini artinya apa? Mens sana in corpore sano. Yang bisa jawab nanti diajak makan siang sama Pak Hendro. Saya belum makan Pak. Siapa yang bisa jawab? Mens sana in corpore sano. Wah itu ya Pak yang paling belakang angkat tangan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah Bapak nanti minta makan siang sama-sama Pak Hendro ya. Jangan sama saya. Betul, itu ungkapan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau jiwa yang sehat. Pertanyaan saya, betulkah seperti itu? Ternyata tidak selalu. Ada orang, banyak orang itu badannya sehat-sehat saja.
Tidak sakit, sehat-sehat. Tapi jiwanya sakit, penuh depresi, stres itu skala kecil. Stres gede namanya depresi. Kelihatan mukanya tidak berceria, kurang tidur, tidak bisa tidur. Ayo siapa yang selama seminggu ini tidak bisa tidur karena kepikiran terus. Anda tidak sehat jiwanya. Khawatir terus. Gairahnya menurun, gelisah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Banyak orang tubuhnya sehat tapi jiwanya sakit. Tapi sebaliknya itu orang gila itu ya, yang kurang seperapat itu badannya kuat-kuat loh. Betul nggak? OT-OT, gak pakai baju, jualan. Enggak ada yang mati. Pada waktu COVID terjadi, itu orang gila itu tidak ada yang kena COVID loh. Bener. Survei menyatakan orang gila itu tidak ada yang kena COVID. Tidak pakai masker, mangan sakara PDW, muludak kono, udah ini. Turu sembarangan. Loh ini kan kayak masker, dikerukupi. Wes di social distancing, tiba-tiba kena COVID. Minggu depan, innalillahi. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, ternyata enggak semuanya begitu. Mengapa kesehatan itu penting? Ini jawabannya. Bapak Ibu, data WHO. WHO itu apa? World Health Organization. Yaitu organisasi dunia yang bertanggung jawab ngopeni kesehatan manusia sedunia. Ini bukan badan ecek-ecek Bapak Ibu. Bukan apa LSM sebelah rumah kita. Nah, ini resmi. Dibiayai oleh dunia PBB. Dan bertanggung jawab di mana ada negara yang mengalami masalah kesehatan, mereka akan cepat datang menyelesaikan ini semua. Data WHO ternyata ngeri Bapak Ibu, mencatat 1 dari 8 orang di dunia. Pelan-pelan, 1 dari 8 orang di dunia hidupnya dalam gangguan mental. Yaitu mengalami stres dan depresi. Wow, 1 dari 8 itu lebih dari 10%. Betul? 1 dari 10 itu 10%. Tapi 1 dari 8 itu 12% lebih. Mungkin Anda berdebat sama saya, Pak, itu lah dunia Pak. Mungkin Rusia sama Ukraina gegeran naiknya wong stres di kono. Sekarang India sama Pakistan ribut geger, stres di kono. Indonesia baik-baik saja. Siapa sih ngomong? Data Kementerian Kesehatan RI, berarti negara Konoha Pak, kata orang. Tahun 2002, 9,8% penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental dan emosional. Jadi kalau hampir 10%, jadi kalau ada 10 orang kumpul, pasti sitok itu kena stres. Pak Indra mohon izin, berapa jemaat jumlahnya? 170-an. Berarti ada 7 orang di tengah-tengah Anda stres, ngalami gangguan jiwa. Nggak ketok, ganteng, seger-beger. Tapi ngalami gangguan kesehatan. Ini data loh. Anda suka, enggak suka, mau ribut, tanya sama Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya saya katakan tidak ada yang kebal di ruangan ini. Semua orang bisa alami gangguan jiwa. Enggak gendeng, enggak. Sehat-sehat saja. Tapi kelihatan 4 hal itu, dia enggak bisa kelola emosinya, kesenggol titik ngamuk, di jalan, kepotong titik, dikejar. Maksudmu apa? Gak terima, buka, ayo, modern. Saya setiap kali ada orang gegeran di pinggir jalan gegeran, selalu saya pelan-pelan tak buka kaca, tak lihat. Iku jemati GSPD apa enggak? Ini bahaya. Anda tidak bisa mengelola emosi Anda. Yang kedua, Anda tidak bisa bangun hubungan dengan orang. Ayo jujur, siapa di sini yang ribut, pasangan suami istri ribut terus. Anak orang tua ribut terus, hal-hal titik geger, tersinggung. Sama menantu tersinggung, sama mertua tersinggung. Pokoknya menantu sama mertua satu rumah damai, ku mujizat kedua setelah air jadi anggur. Wangil. Kenapa? Semua sakit jiwa itu. Gampang tersinggung, gampang emosi. Apalagi? Yang ketiga, Anda tidak bisa membuat keputusan yang baik. Keputusannya konyol. Biasanya orang yang sakit jiwa, keputusannya aneh-aneh. Oh, gak tiba, ya wes. Kok gak kerja, wes cerai aku. Loh, ngawur ya. Kok cek gampang yang mencerai-cerai. Ini orang ngalami gangguan jiwa tuh ya ini. Yang keempat, Anda tidak berani menghadapi tantangan Anda. Setiap kali ada tantangan, Anda mundur. Kenapa?
jiwa Anda tidak tahan menghadapi itu. Anda mencari kambing hitam, mencari perlindungan. Ini model-model itu. Suka tidak suka, kita tidak ada yang kebal. Termasuk saya sih ngomong, tidak kebal. Kalau tidak bisa diatasi, orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa ini, mental ini, maka akan merusak kehidupan orang itu. Orang itu tidak akan bisa bertumbuh imannya. Dikasih penjelasan Alkitab apapun, tiap minggu Anda dan saya itu datang ibadah. Tapi hidup kita tuh tidak banyak perubahan. Yang ngamuk ya tetap ngamukan, yang tersinggung ya tetap tersinggungan, yang suka korupsi ya tetap korupsi, yang selingkuh ya tetap selingkuh. Kenapa? Jiwanya rusak. Tidak bisa terima. Imannya tidak akan bertumbuh. Hubungan dengan keluarga tidak bisa manis. Minggu kemarin geger, hari ini ya tetap gegeran aja. Perkara apa? Mindah kerupuk, odo, anduk, sandal, geger. Semua jadi panas. Relasi tidak baik. Relasi sosial juga sama tetangga kanan kiri geger. Nanti ini pasar geger mana. Tidak bisa menghormati orang. Terus seperti itu. Kesehatannya buruk, apalagi produktivitasnya. Di tempat kerja orang ini tidak akan pernah dapat prestasi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang senang. Diajak omong angel, diajak kerja sama angel, diceritain mesti bantah terus. Dikasih tugas tidak pernah diselesaikan dengan baik. Sekali lagi, itu bukan jemaat GJSCPDI, itu jemaat gereja lain. Masalahnya orang di sana dengar GJSCPDI bagus, masuklah dia ke sini. Jadi jemaat GJSCPDI. Maka semua kita punya masalah mental. Mungkin Anda berdebat lagi sama saya, Pak ikulah, mana ada orang contoh kok gitu. Ada Bapak Ibu, saya mau tunjukkan beberapa contoh Alkitab. Kalau Anda teliti baca Alkitab, semua tokoh Alkitab tuh pernah ngalami namanya gangguan mental. Ayo kita cek ya, yang pertama, beberapa saja. Kita tahu ya siapa Ayub. Halo? Saya yakin di ruangan ini tidak ada satupun yang tidak kenal Ayub. Dan banyak pengkhotbah selalu memuji Ayub dari sisi kesetiaannya dan imannya pada Tuhan. Kalau saya enggak. Ayub itu tidak baik-baik saja jiwanya. Mengapa? Kalau Anda baca Ayub pasal 1 ayat 2, Ayub itu disebut Alkitab memang orang bagus, orang saleh. Tuhan mengakui. Tapi iblis ngomong, ya kamu kasih berkat, coba rusakan berkatnya. Diizinkan Tuhan, maka detik itu juga Ayub dihajar. Mengalami trauma yang hebat. Yang pertama, kehilangan harta benda dalam sekejap. Bapak Ibu jangan pandang enteng ya. Kehilangan harta benda dalam sekejap. Entek apa? Di tengah-tengah baik, bisnis jalan lancar. Tiba-tiba hari itu datang pegawainya, bos lapor, apa? Perusahaan kita di sana diserbu orang, semua kambing domba kita direbut orang. Kaget, habis bos. Nanti datang lagi, bos lapor, pabrik kita terbakar habis. Ludes, belum mari, datang lagi, bos, ada kejadian ini lagi, gempa bumi, hancur bisnis kita. Hilang sekejap itu tertekan, Bapak Ibu. Kemarin sore saya ada pelayanan di salah satu persekutuan doa di kota Surabaya. Dalam perjalanan itu saya dengarkan radio suara Surabaya. Di situ dipaparkan, ada orang kena tipu telepon gelap. Hati-hati ya jemaat, sudah berkali-kali. Kalau Anda dapat berita, tidak ngerti, tidak jelas, jangan mecat langsung pecat tombol-tombol itu. Ada APK, aplikasi-aplikasi khusus yang akan membobol data rekening Anda karena semua situs keuangan keuangan kita itu semua ada di sini, mulai dari M-Banking dan semuanya. Orang ini bukan orang kecengan. Wakil Ketua DPD RI Indonesia, berarti bukan orang kepengan, orang hebat. Sore itu dia bersaksi di radio suara Surabaya, dalam perjalanan saya dengar, Pak Endo ini kenyataan, hati-hati Pak. Dia telepon, orang ini ditelepon, si penelpon mengatakan dari anggota Dispenduk Capil, menawarkan orang ini, Pak, Bapak mau bersedia untuk kami rubah KTP Bapak yang manual menjadi eKTP. Karena akan terjadi semua orang akan dirubah jadi eKTP. Sehingga Bapak tidak pegang lagi fisik, hanya eKTP. Orang ini pertama waspada. Apa itu? Iya, kalau memang betul seperti itu, mana surat tugasnya? Dikirim. Bentuk logo gambar Garuda, resmi. Orang ini menyuruh stafnya, cek benar enggak? Dicek, benar Pak. Logo Garuda, benar ini Dispenduk Capil. Lalu ditanya, apa yang saya lakukan? Bapak sebentar akan kami kirim, isi formnya, kami akan bantu Bapak. Ini sekali lagi bukan orang ketengan. Ini orang hebat, wakil ketua DPD, Rei Jatim.
Berarti orang hebat. Lalu ini pengusaha juga, pengusaha real estate. Lalu dia mengikuti. Begitu dia ikuti, dia klik, dia tekan tombol, handphonenya tiba-tiba blank, tiba-tiba muter. Dia bingung, ada apa ini? Setelah itu beberapa menit kemudian, sudah Pak, sudah selesai. Nanti Bapak akan dikonfirmasi besoknya. Iya. Dia santai aja. Dia tidak tahu pada detik itu juga duitnya itu hilang kabeh. Dia tidak pernah sadar sampai besok pagi pengusaha ini datang ke bank mengurus pekerjaannya. Dia akan melakukan transaksi clearing dan semuanya. Sama bank ditanyai, rekeningnya nomornya berapa Pak ini? Dia nasabah prioritas. Halo, di ruangan ini siapa yang punya prioritas? Mungkin Pak Indro saja ya. Saya lu enggak punya prioritas. Prioritas artinya Bapak deposito minimal 500 juta itu. Mancep di situ. Ini nasabah prioritas. Ditanya sama bank. Loh aku kan prioritas. Iya. Rekening yang mana Pak? Loh iya biasa. Mohon maaf Pak, dananya Bapak enggak ada. Loh enggak ada ya apa? Enggak ada Pak. Dibuka tinggal 120.000. 5 rekening di total hampir 1 miliar. Bahkan dia enggak tahu. Ini orang tertekan, stres. Ayub juga sama, kehilangan harta benda. Saya ingatkan ya jemaat, hati-hati. Orang sekarang tambah pinter, tapi pinter jadi bajingan, jadi maling. Hati-hati. Yang kedua, Ayub bukan saja hilang harta bendanya, dia juga kehilangan detik yang sama. Pegawai yang lain datang, Pak, bos lapor. Anak-anaknya bos kumpul di satu rumah. Terjadi angin puting beliung, rumahnya ambruk, 10 anaknya mati kabeh. Saudara lihat, saya tidak yakin kalau kita jadi Ayub kita tuh masih bisa hehehe. Tertekan loh, duit hilang, bablas, bangkrut detik itu juga. Anaknya mati semua. Pulang dengan kondisi sangat tertekan, sampai di rumah diajar sama istrinya. Dikutuki, dikata-katai. Berapa banyak saya punya, kalau mau konseling, saya ini seorang konselor. Sang suami para pria itu sudah capek ditekan di kantor. Target tidak masuk, diomel-omelin sama bos. Pulang, ini omah diomel-omelin mbek bojo. Kok niku kerja kot biyen papa, wong lanang goblok gak iso golek duit. Kok biyen uripe kita lho pancet ae. Mbok kono lho. Mbok dadi apa ta opo mulai nggawa duit, mulai gak pernah nggawa duit. Ayub dikutuk istrinya. Ketika berikutnya dia kehilangan kesehatannya. Selamat datang penderitaan. Siapa yang bilang Ayub itu baik-baik saja? Enggak. Bahkan dalam satu ayat Ayub mengutuki hari kelahirannya. Mending aku enggak dilahirkan. Itu tanda orang yang sudah stres. Biasanya ngalup minta. Oh kok ibu ngerti. Hati-hati. Yang kedua, ayat tadi kita baca, yaitu Daud sendiri. Daud itu bergumul dengan depresi dan kesepian, Bapak Ibu. Siapa yang tidak depresi dan kesepian? Dia diburu dan lari dari mertuanya. Daud ini orang yang sangat menghormati dan mencintai mertuanya, tapi tidak dengan mertuanya. Saya melihat fakta nyata dalam hidup ini. Banyak jemaat antara menantu dan mertua tidak akor, geger, dan tidak sopo-sopoan, tidak mau ketemu. Ini lebih parah Daud. Daud itu bukan tidak mau disopo ambek Saul saja. Saul ingin membunuh Daud. Berkali-kali Daud mau dibunuh terus. Malam itu di tengah puncak stres Daud. Daud ngomong sama istrinya. Daud ngomong sama Michal. Menantu anaknya dari Raja Saul. Yang aku tak minggat aja. Opo oko kok minggat? Iya, aku tidak kuat lagi. Papamu tuh membunuh aku. Michal tahu. Bapaknya itu benci sama suaminya. Mereka bertangis-tangisan, tidak ada jalan keluar. Malam itu Daud mencium yang terakhir kalinya. Dia pamit, aku tak pergi. Ditanya, mau kemana aku? Tidak tahu aku kemana. Aku tidak ngerti. Pokoknya aku mesti jauh. Kalau aku tidak jauh malam ini aku dibunuh sampai papamu. Besok pagi kepalaku udah hilang. Mereka tangis-tangisan dan Daud mengucapkan selamat tinggal. Kemana? Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena Daud tahu. Daud sudah dikepung. Mata-mata Saul menyebar kemana? Kemana gerakan Daud selalu diikuti. Daud satu kali memutuskan dalam pelarian malam itu. Dia sampai di satu kota kecil, namanya kota itu Nob. Di kota itu, kota kecil, dusun kecil. Ada kota disebut dengan kota imam. Ada 70 imam-imam. Jadi para pendeta ada di kota itu.
Malam itu Daud pikir daripada aku kemana-mana mending aku tak ke rumah Tuhan. Berlindung di bawah pendeta-pendeta ini. Maka Daud datang sana, ketemu. Daud berbohong, kaget imam-imam. Loh, menantu raja, panglima perang yang paling dihormati datang. Biasanya bawa pasukan, ini kok sendirian? Ngapain? Daud berbohong. Pak Indro, saya berjanji satu kali, saya akan bahas kisah-kisah ini. Saya berkali-kali datang ke Israel, saya tahu kisah-kisah ini. Betapa Daud sangat tertekan, tidak punya tempat. Dia pikir dengan dia bersembunyi di rumah pendeta-pendeta ini, imam-imam ini, selamat. Enggak. Daud terpaksa berbohong, 3 kali Daud berbohong tentang kedatangannya. Karena imam-imam itu tidak pernah punya politik. Jadi dia terima saja kebohongan Daud. Dan apa yang terjadi? Malam itu Daud lari lagi. Membawa yang namanya bekal roti dan pedangnya Goliat. Setelah itu dia pergi, cepat segera pergi. Imam-imam itu tidak ada yang tahu. Besok pagi mata-matang lapor, intel lapor. Saul datang bawa pasukannya. Disidang 70 imam-imam itu. Kenapa kamu bantu Daud? Ya gelagapan kabeh. Loh, aku enggak ngerti ada apa ini, ada apa ini. Raja Saul enggak babi bu, dipenggal semua kepala 70 imam. Itu tercatat loh, Bapak Ibu kok kelihatannya mendelik semua sama saya. Loh, kok enggak gini Alkitab? Ketoro Bapak Ibu enggak pernah baca Alkitab itu. Ini ada ceritanya ini. Dipenggal semua. Sejak itu berita menyebar, siapa yang berani membantu Daud? Garansinya kepala. Sejak saat itu Daud tidak punya tempat untuk berlindung. Dalam kesepian, tanpa kawan, dikejar-kejar lawan. Rasa tidak aman yang tinggi. Kemana saja Daud ada, pasukan Raja Saul menyerbu dia. Itu sebabnya hanya satu tempat Daud berlindung. Dia lari ke padang gurun, di mana di situ ada bukit-bukit dan ada celukan-celukan tempat dia berlindung. Maka saya bisa memahami, Raja Daud itu selalu menulis, engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku, tempat perlindunganku. Datang saja ke Israel. Pak Hendro dan istri pernah datang ke sana. Di sana ada banyak bukit-bukit batu, ada celukan-celukan, ada lubang-lubang. Daud bermalam di situ, tidak ada kawan. Rasa kesepian yang tinggi, ketakutan yang rasa tidak aman yang tinggi. Jiwanya tertekan. Itu sebabnya dikatakan, mengapa engkau tertekan dan gelisah, hai jiwaku. Daud itu tidak baik-baik saja kesehatan jiwanya. Yang ketiga, yang terakhir, siapa namanya? Elia. Kita semua tahu siapa Elia, nabi besar. Di Israel itu hanya dua nabi yang menjadi tolak ukur bangsa itu. Yaitu Musa, yang kedua Elia. Anda tahu siapa Musa dan Anda tahu siapa Elia. Elia itu mainannya datangkan api dari langit. Rafael, mainanmu apa? Mobile Legend? Mancing? Saya mainannya bulu tangkis. Elia mainannya apa? Datangkan api dari langit, Bapak Ibu. Siapa enggak tahu Elia? Bahkan Musa dan Elia nih tokoh yang dimunculkan di akhir zaman. Pada waktu Yesus dimuliakan, trigurasi itu terjadi. Yesus bicara dengan 2 orang nih, Musa dan Elia. Satu Yahudi, bangsa Yahudi itu percaya 2 nabi nih yang terbesar, Musa dan Elia. Kalau Anda datang ke Bukit Hermon, di sana ada sebuah gereja namanya gereja Transfigurasi. Di situ Matius 16 mencatat Yesus bertemu, Matius 17 Yesus bertemu dan ngobrol dengan Musa dan Elia. Di situ dibuatkan sebuah gereja tentang penampakan Yesus, Musa dan Elia. Tetapi nabi yang hebat kayak gini, kemarin dia bantai 450 dukun. Hebat orang ini. Tapi setelah dibantai besok diancam sama satu Ratu Isabel. Kamu bikin mati 450 dukun-dukunku. Besok kepalamu juga akan melayang. Hasilnya apa? Elia ketakutan, stres. Dan dia memutuskan lari. Kemana? Ke padang gurun Beersheba. Jaraknya 400 km. Artinya jadi pelarian. Dan di puncak frustasinya Elia ngomong, aku tidak kuat Tuhan. Mending aku mati aja. Saudara lihat, oh masih banyak tokoh. Kalau mau ditulis khotbah ini tidak akan pernah selesai. Semua orang tidak ada yang kebal, pernah mengalami gangguan jiwa, tertekan, stres, tidak punya pengharapan, bingung, gelisah, cemas, takut, tidak mampu, tidak berdaya. Anda mungkin berdebat lagi sama saya, Pak itu kan zaman nabi-nabi, ribuan tahun yang lalu. Mana ada zaman sekarang? Oh banyak Bapak Ibu. Saya menulis suatu kasus saja.
ada sebuah kasus bunuh diri dari seorang anak muda namanya Matthew Warren, usia 27 tahun. Siapa Matthew Warren itu? Saya akan paparkan kepada Anda. Bapak Ibu, ada seorang pendeta besar terkenal di Amerika sampai hari ini, namanya Rick Warren. Pendeta Rick Warren. Dan pendeta Rick Warren ini punya jemaat gereja itu puluhan ribu jemaatnya. Pendeta Rick Warren ini terkenal karena dia juga salah seorang penulis. Dia tuh suka nulis buku. Salah satu karya bukunya itu menginspirasi jutaan orang Kristen di muka bumi ini. Hidupnya berubah karena sebuah buku itu. Buku itu namanya The Purpose Driven Life. Jujur, siapa di ruangan ini yang pernah baca buku itu? Ya ampun Tuhan, 3 gelintir. 4, 5. 5 gelintir. Kemana yang lain? Bapak Ibu, buku ini bagus. Membantu Anda bertumbuh dalam pertumbuhan rohani Anda sampai Anda menemukan Tuhan Anda secara pribadi selama 40 hari. Dan buku itu ditulis oleh Rick Warren ini dan menginspirasi jutaan orang. Tetapi pendeta hebat terkenal kayak gitu. Menginspirasi jutaan orang. Punya anak ngalami gangguan mental. Anak ini namanya Rick Warren. Sejak kecil anak ini bertumbuh dalam kondisi jiwanya sakit. Sudah ribuan doa dinaikkan. Ribuan tumpang tangan, doa puasa, doa pemulihan, doa apa saja, sebut semuanya. Saya yakin jemaat itu mendoakan Matthew Warren ini. Tetapi Matthew Warren, anak muda ini bertumbuh dalam kondisi jiwa yang tidak sehat. Sampai satu kali di tengah-tengah puncak frustasinya, dia memutuskan membunuh dirinya. Coba bayangkan mukanya pendeta Rick Warren ini ditaruh di mana? Di hadapan ribuan jemaat, ngomong ngopo. Satu bukti bahwa kesehatan mental itu kalau tidak diatasi, itu sangat merusak hidup seseorang. Anda mungkin berdebat lagi sama saya, Pak, ikulah pendeta di Amerika. Gimana dengan Indonesia? Ya sama. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang pendeta, saya tidak mau sebut nama. Anaknya juga mengalami hal yang sama. Mengalami kesehatan jiwa, mentalnya terganggu. Mungkin orang tua ini terlalu sibuk atau bagaimana, atau mungkin orang tua ini sama seperti pendeta sudah mendoakan, melayani, konseling. Tapi anak ini memutuskan satu hari dia lompat dari kampus UK Petra, bunuh diri, jatuh ke bawah, mati. Saya mendengar kesaksiannya, suami istri ini berdiri di atas mimbar dengan berderai air mata, meminta maaf kepada jemaat. Saudara lihat, kekristenan tercemar. Ajaran kekristenan jadi tercemar. Karena apa? Karena kita tidak pernah ngopeni jiwa kita. Kita tuh cuma senang hal-hal yang bersifat supranatural. Berkat, pertolongan, mujizat. Apalagi, sebut saja. Semua saya perhatikan dari semua YouTube yang saya pelajari. 10 khotbah, 9 ngomong tentang berkat dan pertolongan Tuhan. Dan ini tidak baik. Gereja harus kembali kepada ajaran yang mula-mula, ajaran yang harus dibenarkan. Kesehatan tubuh, jiwa, dan roh harus imbang. Itu sebabnya ada ora et labora. Harus berimbang. Nah Bapak Ibu, kalau kita merawat jiwa kita dengan baik dan benar, maka yang pertama, kita tuh mampu mengelola stres dan emosi. Mari ucapan sama saya, mengelola stres dan emosi. 2, 3, mengelola. Orang yang jiwanya sehat, dia pasti bisa kelola stresnya. Tertekan, ada banyak persoalan, iya. Tapi dia tetap tenang. Dia bisa kelola emosinya. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang menarik diri. Dia kelola. Saya berdoa semua jemaat gereja GCPD, orang-orang yang dikaruniai kesehatan jiwa yang baik. Pada waktu Anda tertekan kehidupan ini, stres Anda bisa dikendalikan. Kelihatan sekali, emosinya bisa terkendali. Yang kedua, orang yang punya kesehatan jiwa itu berinteraksi baik dengan orang. Dia bisa bangun hubungan yang sehat. Dia bangun komunikasi yang sehat. Kata-katanya selalu menyenangkan, kata-katanya selalu membangun. Semua apa yang manis, yang baik, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya. Jadi ngomongnya teratur. Sekalipun masalahnya banyak, tertekan. Tapi dia tetap bisa kendalikan. Dia bisa bangun hubungan yang baik dengan keluarganya, pasangannya, anak-anaknya. Padahal persoalannya banyak-banyak. Tapi dia bisa kendalikan. Yang ketiga, orang yang jiwanya sehat itu ngambil keputusannya bagus. Bapak Ibu,
Hati-hati ya. Kalau jiwanya sehat, nampaknya fisiknya sehat, tapi jiwanya sakit. Minggu-minggu ini kita sedang dihadapkan pada sebuah berita yang viral, yaitu kasus perceraian seorang artis namanya Baim Wong dan istrinya namanya siapa? Wah, berarti Anda pengikut setia medsosnya. Sampai ngerti Paula Verhoeven namanya. Bapak Ibu, buat saya, Baim Wong dan Paula itu sehat badannya, cantik, ganteng, betul-betul. Tapi jiwanya rusak. Jiwanya sedang sakit. Ketika ada persoalan, rumah tangga bukannya diselesaikan secara baik-baik, tapi justru diumbar di medsos. Saling menjatuhkan, saling mengkritik. Tambah lama, tambah tidak karu-karuan. Saya jijik lihat ini. Ini pendidikan yang tidak baik. Karena iman kepercayaan mereka yang melakukan. Jangan sampai ada kasus rumah tangga kita jadi viral di media massa karena perbuatan kita. Orang dua ini berinteraksinya tidak baik, membuat keputusannya tidak baik. Seharusnya persoalan itu dibicarakan dengan baik, diselesaikan dengan baik. Enggak, diumbar. Waduh, jadi berita tidak karu-karuan. Ini satu contoh. Jiwa kedua orang ini sedang sakit. Saya tidak bisa bayangkan orang yang seharusnya mengasihi, melindungi. Orang yang seharusnya saling mengasihi dan melindungi. Saling sakit-sakitan. Saling menyerang. Saling mengata-ngatai. Ini apa-apaan? Beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan juga karena emosi suaminya berselingkuh. Di luar pengetahuannya, marah diumbar di medsos. Yang disebut dengan gayung lopeping. Kalau Anda nggak ngerti, puji Tuhan. Nggak ngerti, ojo dicari. Opo Pak? Mau opo Pak? Opo Pak? Enggak. Saya ngeri. Pada waktu saya ditunjukkan itu beberapa teman saya bilang enggak. Kasihan anak-anaknya. Jejak di medsos itu tidak bisa hilang. Bisa diumbar terus. Kasus seorang gubernur, bekas gubernur Jawa Barat dengan seorang perempuan simpanannya diumbar kayak gitu. Ini orang jiwanya sakit semua. Ingat ya, ada 10 orang kumpul, 1 yang sakit jiwa. Yang keempat, orang yang jiwanya sehat, itu waktu menghadapi tantangan dan kesulitan, dia mampu. Dia tidak akan mundur. Dia akan hadapi, seberat apapun dia akan hadapi. Dia tidak akan lari dan jawab. Berapa kali rumah tangga orang Kristen bercerai, kenapa? Tidak sanggup menghadapi tantangannya. Tidak mau berdamai, memutuskan berpisah. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya yang paling penting adalah gimana caranya Pak Yohanes. Ini saya itu paling senang ini. Gimana sih caranya supaya Anda dan saya itu bisa merawat dan mengelola kesehatan jiwa. Dibagi dalam 2 situasi. Dalam bagi berapa situasi Bapak Ibu? 2. Yang pertama, sebelum Anda sakit jiwa. Kalau hari ini jiwa Anda baik-baik saja, 4 hal ini. Anda bisa kelola emosi, Anda bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Anda yang ketiga, Anda itu mampu membuat keputusan dengan benar. Dan yang keempat, Anda sanggup menghadapi tantangan Anda. Berarti jiwa Anda sedang baik-baik saja. Tugas Anda rawatlah. Maka Anda harus belajar mencegah dan melakukan perawatan sejak dini. Pulang dalam ibadah ini pastikan semua anggota keluarga kita, anak-anak kita, semuanya dalam kondisi sehat-sehat jiwanya. Tetapi kalau Anda sedang sakit Bapak Ibu, ini yang perlu kita waspadai. Anda mau tidak mau harus diobati. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan lebih besar. Sebuah perpisahan, sebuah perceraian, sebuah masalah, sakit penyakit datang. Karena Anda tertekan stres, tidak bisa tidur. Itu membuat hidup Anda runtuh. Ayo kita lihat sebelum sakit. Apa yang harus Anda lakukan untuk merawat kesehatan jiwa Anda? Yang pertama, ini nasihat firman Tuhan. Isi jiwamu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari ucapan sama saya. Isi jiwamu dengan kebenaran firman Tuhan. Mau isi jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan? Mengapa harus diisi dengan firman Tuhan? Ini jawabannya. Yohanes 17 ayat 17. Ayo dibaca ya. Sekali ini kita baca. Mengapa jiwa kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan? Ini cara Anda merawat supaya jiwa Anda itu tidak sakit. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mari kita baca sama-sama.
Yohanes 17 ayat 17. Ngafalnya gampang. Yohanes ayat 7, Fatsal 17 ayat 17. Mari baca sama-sama saya 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah. Jadi Anda sekarang sudah ngerti gimana caranya supaya membuat jiwa Anda tetap sehat. Isi jiwamu dengan firman Tuhan. Kembali ke materi. Yohanes 17 mengatakan, kuduskan mereka dengan firman-Mu itulah kebenaran. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 2. Dikatakan firman Tuhan itu seperti susu yang murni. Ayo dibaca. Saya waktu menemukan ayat-ayat ini, hati saya sungguh bersuka cita. Luar biasa ajaran Alkitab. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Ayo dibaca sama-sama. 1 Petrus ayat 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya, yaitu oleh air susu yang murni dan rohani, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kembali ke materi. Bapak Ibu, pagi ini, di jam ini, firman Tuhan disampaikan, ini seperti Bapak Ibu dikasih susu yang murni. Itu berguna untuk pertumbuhan jiwa Anda. Itu sebabnya terimalah susu yang murni itu untuk baik kesehatan. Dikatakan jelas itu. Ayat yang kedua, yang selalu dikasih susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Lewat santapan rohani ini, jiwamu bertumbuh dengan baik. Maka pastikan sekali lagi, pastikan. Isi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, Alkitab ibadah tidak cerita hal yang bersifat rohani saja. Tapi juga bersifat jiwa. Mulai sekarang, pikiranmu harus pakai pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Kalau sudah tahu itu salah, ojo ditabrak terus. Sudah tahu itu bukan duitmu, ojo dilek terus. Sudah tahu itu duduk bojomu, ojo disampiri terus. Sudah tahu itu tidak boleh, jangan diatur-atur. Itu namanya Anda sedang mengisi pikiran, perasaanmu, dan kehendakmu sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun untuk itu saya harus bekerja lebih keras lagi. Aku menolak tawaran itu, membuat aku harus bekerja lebih keras lagi, tidak apa-apa. Itu yang namanya Gayus yang dipuji sama Rasul Yohanes. Sebab aku melihat engkau memang hidup dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, ini cara mencegah. Tapi kalau yang sudah sakit, ya apa Pak Yohanes? Karena waktunya sudah habis ya, saya akan mempercepat ya Pak Indra. Yang sedang sakit itu gimana? Ini yang sedang sakit. Bapak Ibu, bagi jiwa yang sedang sakit, ada sebuah ilustrasi yang baik. Ini pelan-pelan, ini bagian penutup kita. Saya akan menutupnya dengan baik. Bapak Ibu, di Jepang ada sebuah teknik seni yang disebut dengan kintsugi. Mari ucapan sama saya, kintsugi. Yaitu satu seni untuk memperbaiki porselen yang pecah. Karena satu hal, porselen itu jatuh, ketabrak, ketatap, pecah. Biasanya orang punya porselen jatuh pecah. Di apa no? Buai. Lah apa dipikiri? Tapi orang Jepang enggak. Orang Jepang tuh melihat ada porselennya dia pecah. Mungkin pecahnya bisa satu gopil atau pecahnya pecah berantakan. Maka orang Jepang memutuskan tidak membuang porselen itu, tapi memperbaiki porselen itu dengan teknik yang disebut dengan kintsugi, yaitu apa? Porselen itu dipernis lagi dan kemudian pecahnya ditempel, bukan sekedar tempel biasa, ditaburi emas atau perak. Maka Anda lihat di gambar ini. Ini gambar porselennya sudah pecah. Berantakan, harusnya dibuang. Tapi orang Jepang dandani, dipernis, lalu dikasih emas cair. Direkatkan. Maka ketika jadi, lihat itu. Jauh lebih indah, jauh lebih indah, jauh lebih indah. Seninya jadi kelihatan.
Bagian yang pecah benar-benar diterima. Dihargai sebagai sejarah objek. Sebagai bentuk seni. Daripada disamarkan dengan berbagai sempurna. Dengan kintsugi benda pecah diubah jadi karya seni yang unik. Pada waktu saya mendapatkan pelajaran ini, saya teringat, bukankah Allah kita adalah Allah penjunan yang memperbaiki hidup-hidup yang sudah rusak. Beberapa orang dari kita sudah pernah rusak hidupnya. Mungkin Anda dulu pelaku tindak kejahatan, korupsi, semuanya, perselingkuhan. Hidup Anda itu rusak. Hidup Anda itu, mohon maaf, tidak berguna di mata masyarakat. Tapi ketika Anda memutuskan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah Tuhan membuang kita? Di ruangan ini tidak ada yang lebih baik. Semua punya masa lalu yang buruk. Saya punya masa lalu yang buruk. Sejarah hidup saya juga kelam. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Di tengah-tengah pecahnya hidup saya itu. Saya cuma tahu satu hal. Orang menghakimi saya. Sampai hari ini. Gelar itu tidak pernah hilang. Pendeta yang istrinya mati dibunuh orang. Itu tidak pernah hilang. Sakit. Tapi saya ingat tangan penjunan itu tidak pernah membuang saya. Justru saya diukir dengan ukiran yang baik. Menjadi bentuk yang lebih indah. Harganya lebih mahal. Sebuah porselen mungkin harga $10. Tapi dengan teknik kintsugi menjadi $100. Karena apa? Ada sentuhan yang indah. Bapak Ibu, ini cara Tuhan dandani kita. Tuhan itu sang maestro dalam pemulihan jiwa yang sakit. Mazmur 51 ayat 19, Daud dengan penuh kepedihan menyatakan dari jiwa yang patah dan remuk, Tuhan pulihkan. Mazmur 51 ayat 19 dikatakan seperti korban sembelian kepada Allah, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Bapak Ibu, ini pesan baik. Kalau ada di ruangan ini sedang hati-hati terluka, ingat dari 10 orang berkumpul, 1 orang mengalami gangguan jiwa. Tertekan, frustasi, tidak mampu, tidak berdaya. Hidupnya buruk. Maka datang kepada Tuhan. Jiwamu dipulihkan. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, ngaku Bapak Ibu. Curhat di hadapan Tuhan. Baca Mazmur 34 ayat 19. Saya akan bacakan untuk Anda. Ini langkah pertama. Kalau Anda ingin hidup Anda dipulihkan, datang kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 34 ayat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di hadapan Tuhan, Tuhan sang maestro kintsugi itu. Jiwa yang patah, rasa yang tidak berdaya, pria yang merasa buruk, pria yang merasa gagal, wanita yang merasa buruk, wanita yang merasa gagal, anak muda yang merasa buruk, anak muda yang gagal. Saya pernah saksikan di gereja ini, saya bertemu dengan perempuan itu, gadis itu, di sebuah kota Gresik, di sebuah gereja, saya tidak mau sebut nama. Gadis ini bertumbuh, berpacaran pada waktu SMA dengan seorang pria. Saking pacarannya mungkin sudah tidak bisa dipisahkan. Persoalan datang karena sang gadis beragama Kristen, sang pacar, anak dari seorang tokoh agama di kota itu. Saya tidak mau sebut, Anda sudah tahu. Kota Gresik itu seperti apa. Persoalan terjadi, orang tuanya tidak terima. Maka orang tua dari pihak laki itu datang nyatroni si gadis ini. Keluarganya dimaki-maki, dia kafir-kafirkan. Mengatakan kita tidak boleh anak-anak ini bersatu. Harus dipisahkan. Orang tua pihak Kristen yang gadis ini, ya mau apa? Mereka lebih tokoh, lebih terkenal, lebih dihormati. Ya sudah kalah. Orang Jawa bilang kalah howo. Nyerah, mundur. Diomongilah anak gadisnya. Oh saja diterus no. Jangan kamu bikin masalah dalam rumah tangga. Tapi anak muda, dasar anak muda, dinasehati tambah ndablek. Tambah diterus no, pacaran backstreet. Nyuri-nyuri. Sampai yang pria itu mengatakan, aku cinta mati sama kamu. Itu omongan bullshit. Hai anak-anak gadis di ruangan ini. Kalau cowok menggombal kono kaploken. Bangun.
Bulan purnama di atas kali. Cakep. Buaya timbul, jangan disangka mati. Jangan percaya omongan orang laki. Berani sumpah, takut mati. Cakep gitu. Bensin khotbah semangat. Gombal-gombal itu ono mau nih, bener. Aku tuh cinta mati sama kamu. Nggak mungkin aku dipisahkan. Pasang badan. Ayo kita buktikan cinta kita. Kan gombal loh. Hai anak-anak gadis, jangan pernah buka bajumu di hadapan pacarmu. Anak gadis ini luluh. Mereka melakukan hubungan itu sampai berkali-kali. Kembali pihak laki tahu, ngamuknya double porsi, datang disatroni. Diancam, mau diperkarakan ke pengadilan, ke polisi. Karena apa? Dituduh mau menyerabut harta bendanya keluarga ini. Tersinggung orang tua sing perempuan. Gue kerame, malam itu diputuskan. Yang anaknya laki itu dipanggil di hadapan mereka berdua. Tanyai, kamu pilih mana? Pilih pacarmu atau pilih abah? Kalau kamu pilih pacarmu, minggato sana. Tak coret kamu dari daftar terima warisan abah. Tapi kalau kamu mau balik sama abah, tinggalkan anak itu. Kamu tak pulihkan. Kamu tak dikasih warisannya abah. Anak muda nih, brekele ini, yang tadinya sok jadi pahlawan itu, berdiri dia ngomong sama saya, sorry ya, kita tidak bisa lanjut. Sejak hari itu, gadis ini pecah. Orang tuanya tidak tahu. Anak ini pelan tapi pasti, jiwanya terluka. Dikhianati, merasa sudah tidak gadis lagi. Buruk, semua menimpa dia. Pecah. Ini porselen pecah. Pelan tapi pasti anak itu menarik diri. Menjauh dari di semua. Terkurung. Menjadi sendirian, sedih menangis. Ibunya bingung. Dinasihati, sudahlah, pacar gitu sudahlah. Enggak bisa. Sampai satu kali saya khotbah di situ. Ibu itu datang pada saya membawa. Yang kakaknya pemimpin pujian, ceria. Tapi saya dikenalkan, ini adiknya Pak Yohan. Saya kaget. Tidak ada sinar, tidak ada cahaya wajahnya. Terpurung dalam kesedihan. Saya tahu, jiwanya sedang terluka. Tapi saya tidak tahu, saya tanya. Ini adiknya Bu? Iya. Ada sesuatukah dengan adiknya? Justru itu Pak Yohanes. Saya mau kenalkan Bapak. Kan anak gadis saya ini. Terus dia ceritain. Oh, kalau Pak Yohanes mau boleh Pak ngomong-ngomong sebentar. Boleh. Tapi karena dia perempuan, saya pria, saya duduk di gereja ya, saya duduk di pojok ini banyak jemaat tahu. Saya terus ngobrol. Saya berkata, saya tidak mau sebut nama ya, saya mengatakan, izinkan saya menjadi sahabatmu, di mana kamu bisa bertukar beban dalam kehidupan ini. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Dia pertama tidak mau. Dia cuma nangis. Saya berkata, coba kendalikan emosimu. Kalau kamu izinkan saya mau jadi sahabatmu, ayo kita berbagi dalam duka ini. Saya siap menerima ceritamu. Dia berkata, Pak, jangan ceritakan sama mama ya. Cerita ini hanya untuk Bapak saja. Saya percaya Bapak bisa jadi sahabat saya. Saya berterima kasih kalau kamu memberi kepercayaan. Lalu dia cerita seperti yang saya tadi sampaikan. Itu sebabnya saya berkata. Lalu dia berkata, hidupku tidak berguna. Aku menanggung aib seumur hidupku. Aku tidak bisa dipulihkan. Aku malu. Aku menanggung aib ini seumur hidup. Pecah. Saya teringat Kintsugi. Saya bimbing dia mengisi jiwanya dengan firman. Saya berkata, untuk itulah Kristus harus mati di atas kasih. Untuk jiwa yang terluka seperti kamu. Pelan tapi pasti saya bimbing anak gadis ini. Lalu saya mendoakan. Saya berkata, lalu pertanyaan terakhir, Pak, masih adakah pria yang mau kepada saya dengan keadaan saya seperti ini? Saya berkata, di hadapan manusia mungkin hal itu aib ya. Tapi saya percaya Tuhan itu penata hidup yang luar biasa. Saya berdoa satu kali kamu akan bertemu dengan seorang pria yang sungguh mencintaimu. Menerima kamu apa adanya. Dan itu karya agung Tuhan dalam hidupmu. Nangis dia. Kembali saya doakan.
Tidak berapa lama kemudian, kira-kira 3-4 tahun kemudian, saya terima sebuah surat undangan. Anak ini di sebuah gereja bertemu dengan seorang pria, menerima anak gadis ini apa adanya, membalut lukanya, kintsugi Tuhan terjadi. Anak ini diselamatkan. Bertumbuh dengan baik, jiwanya dipulihkan. Maka pemulihan itu terjadi. Yang pertama, Anda harus datang, curhat di hadapan Tuhan. Yang kedua, putus tuntas tentang hal-hal yang pernah melukai hati Anda. Yesaya 43 mengajar, ada jalan baru di padang gurun, sungai mengalir di padang belantara. Tinggalkan semua hal yang pernah melukai Anda, membuat Anda jadi gagal. Jangan pernah terbayang terus. Seorang yang pernah dilukai, mungkin seseorang pernah merugikan Anda, daripada Anda benci, dendam seperti itu. Putuskan, aku tidak mau sakit jiwaku. Berkali-kali saya memutuskan itu. Waktu uang saya dimakan orang, tidak dikembalikan, sakit. Nyarinya setengah mati. Akhirnya saya memutuskan, tidak. Saya tidak mau jiwa saya terluka. Saya mengampuni dengan limpahnya. Saya percaya, saya hidup dalam kebenaran. Putus tuntas semua hal yang pernah melukai kita. Yang ketiga, percaya bahwa aku itu berharga di mata Tuhan. Mari ucapkan, percaya aku berharga di mata Tuhan. 2, 3. Percaya aku ini berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, Anda ini orang hebat. Bahkan dikatakan, sebab engkau berharga di mataku dan mulia. Aku memberikan kemuliaan bangsa-bangsa ganti. Ini orang yang jiwanya sedang sakit dipulihkan. Saya katakan anak gadis itu, kamu cantik, kamu tuh hebat, kamu tuh berharga di mata Tuhan. Jiwa yang tadinya rusak, mulai cerah. Kintsugi Tuhan terjadi. Yang keempat, memulihkan tubuh rohani kita, tubuh jiwa dan roh. Dipulihkan. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan sesama. Yang kelima, yang terakhir, ini penting. Dalam pemulihan, masuklah dalam komunitas rohani yang sehat. Amsal 17 ayat 17. Ya, seorang sahabat yang baik itu akan memberikan penghiburan di masa yang sukar. Mengapa gereja harus punya komsel? Mengapa gereja harus punya tim konselor yang baik? Saya tidak tahu gereja GCPD ini punya komsel, tapi apakah sudah punya tim konselor? Tim konselor adalah orang-orang yang pernah mendapatkan kintsuginya Tuhan ini. Seseorang yang pernah hancur dalam pernikahan, tapi dipulihkan. Orang ini tidak akan dibiarkan, dipakai Tuhan. Tadi loh, gelas yang sudah pecah, porselen sudah pecah tuh, ada karya Tuhan. Rumah tangganya dipulihkan, lalu dia jadi berkat bagi banyak rumah tangga yang mengalami masalah sama. Ada orang yang pernah mengalami PHK, kelimpungan, kehilangan pengharapan, tapi dipulihkan Tuhan. Sengaja kejadian itu dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, supaya Tuhan melukis sesuatu yang baik. Lalu Anda menjadi seorang konselor, menemani banyak anak-anak muda. Siapa yang pernah gagal pacaran seperti tadi itu, dan kemudian jiwanya dipulihkan. Siapa pernah menghadapi penyakit dan Tuhan sembuhkan. Ini orang-orang yang jiwanya dipulihkan Tuhan. Gereja harus punya tim konselor seperti itu. Ini komunitas yang baik. Ini komunitas yang sehat. Saya memutuskan, saya mau jadi kintsuginya Tuhan. Mengukir semua jiwa yang sedang pecah, sedang rusak, sedang hancur. Dengan karya agung Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya Bapak Ibu? Saya tutup khotbah ini dengan, mungkin Anda pernah dengar seorang namanya Joyce Meyer. Betul? Joyce Meyer itu adalah seorang pengkhotbah internasional. Wah, luar biasa. Kebanyakan ibu-ibu yang suka. Joyce Meyer ini khotbahnya luar biasa. Pembicara terkenal. Kalau nanti Anda pulang, ketik saja Joyce Meyer, pengkhotbah Amerika. Wah, Anda akan ketemu videonya dan pengajiannya luar biasa. Tapi Joyce Meyer adalah kintsuginya Tuhan. Anda tahu siapa Joyce Meyer? Sebelum dia jadi pengkhotbah hebat itu, pada waktu dia masih kecil dan remaja, dia mengalami pelecehan seksual besar-besaran yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Ketika dia semakin dewasa, dia tahu hidupnya sudah seperti itu. Rusak hidup Joyce Meyer. Penuh dengan kehancuran, tidak percaya diri, berontak, marah, benci dengan orang tuanya, dendam kepada bapaknya. Berkali-kali Joyce Meyer mau hampir melakukan bunuh diri karena tidak tahan hidupnya seperti itu. Tapi satu kali karya Tuhan terjadi, kintsuginya Tuhan terjadi.
Joyce Meyer memutuskan melakukan langkah-langkah seperti ini. Dia masuk pada komunitas rohani yang sehat, dibimbing, diarahkan, dikonseling. Ada pengakuan, ada penuntasan, menutup semua masa lalunya. Mengampuni bapaknya. Dan yang luar biasa, ketika jiwa ini sudah pulih, kintsugi Tuhan sudah terjadi. Joyce Meyer dipakai Tuhan dengan cerita yang sama, menginspirasi jutaan orang di muka bumi. Orang-orang yang mengalami retak, patah hati, remuk jiwanya. Dan Tuhan pakai Joyce Meyer. Sampai satu kali, dia memutuskan datang mencari ayahnya. Dan dia mengampuni ayahnya. Dia mendoakan ayahnya. Dan di tengah puncak itu, sebelum ayahnya meninggal, ayahnya memutuskan menerima Kristus sebagai Tuhan. Dan dibaptis. Khusus dibaptis oleh putrinya sendiri. Luar biasa karya Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau hari ini jiwa Anda sedang sehat-sehat saja, puji Tuhan. Isi terus dengan firman kebenaran. Tapi kalau jiwa Anda sedang sakit dan terluka, tidak usah takut. Tidak usah menarik diri, tidak usah menjauh, tidak usah marah, tidak usah emosi. Apalagi Anda berantem, tidak usah. Datang saja kepada Tuhan. Karya agung Tuhan akan memoles hidup Anda. Dan Anda menjadi alat yang berguna di hadapan Tuhan. Anda tangkap pesan Tuhan pagi ini? Ini masih bagian pertama ya. Ada bagian kedua, ketiga. Tapi nanti di kemudian hari. Tuhan berkati jemaat GCI PDI. Semua hidup sehat, jiwanya sehat, rohaninya sehat. Dan Tuhan berkenan memberkati jemaat ini. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Ayo pemain musik. Saya mau minta satu pujian, kunci G saja. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, mari nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita menyanyi lagu ini di depan sebagai satu doa yang kita naikkan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari nyanyi. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri,
Mari kita angkat tangan sama-sama dan katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saya serahkan pada pimpinan selanjutnya. Biarkannya ku berkumpul sendiri selama mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri saat Allah mengerti. Tuhan, pujian ini mengenai pengakuan kami bahwa Engkau Allah yang peduli akan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun saat ini yang terjadi dalam setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau yang menilik setiap hati kami saat ini. Saat ini kalau kami boleh mendengar firman-Mu, supaya setiap kami jemaat di tempat ini pulang membawa kemenangan. Jiwa kami boleh disehatkan karena firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi dan keadaan setiap kami boleh mendapat kekuatan, kami boleh mendapat kemenangan, hidup kami boleh dikuatkan, jiwa kami boleh dikuatkan Tuhan. Dan saat ini setiap kami Tuhan mendapat kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan kami berdoa untuk hamba-Mu. Engkau urapi pengurapan-Mu, pewahyuan-Mu turun atas hamba-Mu. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu, Engkau berkati keluarga hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Dan setiap kami pulang membawa kekuatan dan kemenangan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Yohanes untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu ada kebaktian anak dan anak-anak teens dimulai setengah 8 pagi. Dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai setengah 10 pagi. Nanti anak-anak yang akan berangkat juga retret ke Batu pada siang hari ini kita doakan bersama-sama. Itu pengumuman saya, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan besar anugerahnya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Engkau telah menyertai sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sesuai nyanyian yang kami nyanyikan, biarlah anugerah-Mu tetap turun di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami juga ya Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa biarlah pikiran kehendak dan hati kami sesuai dengan pikiran dan kehendak Engkau ya Bapa. Biarlah di mana kami berada, kami menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk komunitas kami, dan kami menjadi berkat untuk bangsa kami juga ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dalam firman-Mu, biar Engkau memberkati di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan hamba-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa juga kepada jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian mereka punya, biarlah mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa cinta akan Engkau juga. Hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak-Mu, ibadah anak-anak yang akan berangkat retret ke Kota Batu. Engkau sertai sampai ke tujuan tidak kurang suatu apapun dan membawa berkat untuk anak-anak di tempat ini juga ya Bapak. Bapak Ibu saudara, angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa, dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.